Mau tanya tentang masa iddah bagi wanita. 1. Apakah sama masa iddah cerai hidup dengan cerai mati? 2. Apakah benar ada larangannya wanita yang dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah, misalnya untuk mencari nafkah atau mengantar anak sekolah atau menghadiri kajian di majelis? Karena ada teman ngaji yang sampai sekarang belum mau berangkat ngaji dengan alasan ora ilok karena masih dalam masa iddah. Masa iddah bagi wanita ya cerai hidup dengan cerai mati itu berbeda, tidak sama. Jadi iddah wanita itu jangankan hidup dengan mati, sama-sama masih hidup pun itu juga berbeda, tergantung kondisinya ya, apalagi dengan cerainya cerai mati, jelas lebih berbeda. Uang masih sama-sama hidup saja iddahnya juga berbeda. Nah, terkait dengan masa iddah bagi perempuan ini, Quran sudah sangat detail memberikan penjelasannya. Bagi wanita yang masih haid, itu iddahnya berapa? 3 kali suci. Wanita yang masih haid, ini masih hidup berarti, itu iddahnya 3 kali suci. Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai maka iddahnya salasata quru, 3 kali suci. Ini wanita yang masih haid, karena nanti ada wanita yang sudah tidak haid. Nah, maka bagi wanita yang masih rutin haid, iddahnya 3 kali suci. Lah kemudian perempuan atau para istri yang cerai karena suaminya meninggal dunia, maka menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 234 itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadzaruna azwajan, maka iddahnya yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dengan meninggalkan istri, maka iddah bagi istri tersebut adalah 4 bulan 10 hari. Ini perempuan yang cerai mati. Nah, kalau wanita yang atau perempuan yang sudah menopause, artinya berhenti haid atau tidak haid, kan ada wanita yang tidak haid. Tidak haid bukan berarti menopause. Ada wanita yang belum masuk usia menopause, itu sudah berhenti haidnya, maka iddahnya 3 bulan. Kalau yang masih aktif haid tadi, itu iddahnya 3 kali suci. Maka yang sudah tidak haid, menurut Quran surat At-Tolak ayat 4, iddahnya 3 bulan. Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallai lam yahidna. At-Tolak ayat 4. Dan perempuan-perempuan, wanita-wanita yang sudah berhenti haid dalam arti menopause, jika kamu ragu masa iddahnya, maka masa iddahnya 3 bulan. Termasuk pula wanita yang tidak haid, belum masuk usia menopause namun sudah tidak haid. Nah, itu iddahnya 3 bulan. Nah, kalau wanita-wanita yang hamil, itu masa iddahnya sampai melahirkan kandungannya. At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna.
Jadi perempuan-perempuan yang hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan kandungan, sehingga anaknya lahir lah selesai masa iddahnya. Beda lagi perempuan cerai namun dia belum dikumpuli, maka menurut Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 49 tidak ada iddah bagi perempuan yang cerai tetapi belum dikumpuli oleh suaminya. Maka masa iddahnya itu tidak ada masa iddah. Ini menurut ketentuan Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Coba dibaca itu, Ustaz. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati min qabli an summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Sehingga tidak ada iddah bagi perempuan-perempuan beriman yang dicerai oleh suaminya namun belum dikumpuli oleh suaminya, maka tidak ada iddah bagi mereka. Lah ini penjelasan tentang iddah di dalam Al-Quran. Berbeda, sama-sama masih hidup saja iddahnya berbeda. Kalau tadi masih rutin haid maka 3 kali suci. Kalau sudah tidak haid maka 3 bulan. Kalau mengandung maka sampai melahirkan. Kalau belum dikumpuli maka tidak ada iddah. Kalau cerai mati karena suaminya meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Nah ini tidak boleh dilanggar. Lah adapun ya tadi ada seorang ibu-ibu karena sedang dalam masa berkabung, ditinggal meninggal atau mati oleh suaminya, tidak berangkat ngaji, itu tidak salah karena memang ada larangan bagi perempuan yang dalam masa berkabung itu tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan yang memang urgent sekali, penting sekali. Urusan penting menyangkut hajat kebutuhan hidup. Urusan yang penting sekali maka itu tidak mengapa. Nah kalau tadi tidak berangkat ngaji juga tidak salah karena masih dalam masa berkabung. Ya, ada lagi. Apakah pada surat An-Nisa ayat 100 bisa diambil sebagai dalil tentang menuntut ilmu? Ini mohon penjelasannya. Ya coba dibaca saja. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima.
Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu menjelaskan tentang keutamaan dan pahala hijrah, bukan terkait dengan orang yang menuntut ilmu. Maka jangan takut, lah siapa tahu orang yang berhijrah itu? Kalau menurut Nabi, orang yang berhijrah itu man hajara manahallahu anhu, orang yang hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka berhijrah. Maka jangan takut untuk hijrah kepada kebaikan. Kalau di satu tempat misalkan sulit sekali bagi kita untuk mengamalkan dinullah ini secara maksimal, kok sulit karena dihalang-halangi oleh masyarakat atau oleh manusia yang lain. Kalau panjenengan sendirian di situ sulit mengamalkan dinullah, hijrah sudah. Hijrah ke tempat yang dimana panjenengan di situ bisa menunaikan dinullah ini secara maksimal. Jadi hijrah dari tempat yang tidak baik menuju ke tempat yang baik, dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan juga tidak dituntunkan oleh Rasulullah, hijrah menuju kepada perbuatan yang sesuai dengan ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Nah, kalau yang ditanyakan tadi ayat ini apakah dalil menuntut ilmu, itu bukan. Ya, ayat ini menjelaskan tentang keutamaan dan pahala berhijrah. Bahkan sampai ditetapkan oleh Allah, wa may yakhruj min baitihi ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang yang berhijrah, hijrah keluar dari rumahnya untuk berhijrah menuju Allah dan Rasul, belum sampai ke tempat tujuan kok sudah mati menghampiri, artinya dipanggil oleh Allah, belum sampai ke tempat tujuan, maka pahalanya telah tetap di sisi Allah, pahalanya. Ini terkait dengan keutamaan berhijrah. Ada seseorang setelah hatinya tersentuh, fitrahnya terbuka, tersentuh, ingin hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama menuju pada satu tempat yang mana di situ dia bisa mendapatkan bimbingan bagaimana tata cara mendekat kepada Allah dengan benar. Belum sampai kepada tempat yang dituju, Allah menghendaki untuk mematikannya. Padahal tadi orang itu belum sampai, maka pahalanya telah tetap di sisi Allah. Betapa besar keutamaan pahala berhijrah. Lah adapun terkait dengan menuntut ilmu, ya, banyak di dalam salah satu sabdanya Nabi kita ngendika, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wa hatal hitan fil ma. Itu keutamaan menuntut ilmu karena Allah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
Kenapa kok Allah mudahkan? Orang yang mau menuntut ilmu itu dia berada dalam kondisi yang tidak tahu pertama kali. Maka setelah mendapatkan ilmu, dia menjadi orang yang tahu. Nah, ketika dia tahu, maka dia mengamalkan. Jadi ilmunya tidak hanya sebatas untuk pengetahuan, namun dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan ilmu tersebut, beragama sesuai dengan ilmu, maka surga pun semakin mudah untuk diraih. Beda ketika kita belum mempunyai ilmu, belum mengetahui bagaimana cara mendekat kepada Allah dengan benar, maka seolah-olah surga jauh, sulit. Nah, orang yang menuntut ilmu karena Allah dengan tujuan mengharap ridha Allah, kemudian dia menjadi seorang alim. Orang alim itu orang yang paham dan mengamalkan ilmunya. Kalau paham saja tanpa mengamalkan, ya bukan alim. Mengamalkan saja tanpa paham, ya bukan alim. Orang alim itu orang yang paham tentang agama ini dan mengamalkan. Nah, orang yang paham terkait dengan dinullah, agama Allah ini, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka mudah, surga itu lebih mudah untuk diraih. Orang yang menuntut ilmu akan dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. Di samping itu, yang di langit, yang di bumi, bahkan sampai ikan di air pun memohonkan ampun bagi orang alim tadi. Memohonkan ampun. Lah caranya bagaimana? Nah, kita tidak tahu. Yang jelas menurut ketetapan Allah, menurut ketetapan Nabi kita, yang di langit, yang di bumi, bahkan sampai ikan di air itu memohonkan ampun bagi orang yang alim, yaitu orang yang paham dan mengamalkan. Itu keutamaan dalam menuntut ilmu. Bukan hanya untuk dicari saja, setelah dicari dapat, nah, kemudian diamalkan. Ya, ada lagi.